Wa min qiraatil Quran, bagaimana dengan status bacaan Quran? Kan ini disampaikan, kalau ada majlis ilmu yang mengingatkan kita dengan Allah, iman bertambah, pengetahuan menguat, itu lebih bagus dari yang tadi ya. Salat 1000 rakaat, menyaksikan jenazah 1000 orang, menengok 1000 orang sakit, kan? Bagaimana dengan status Quran kalau baca Quran? Apa jawab Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Justru Quran itu bisa tambah manfaat kalau pakai ilmu. Maksudnya apa? Apalagi kalau di majlis itu ada yang ngajarin Quran. Dibahas bacaannya, dibahas maknanya, dibahas ilmunya, itu lebih utama lagi. Kayak kalau ada kajian-kajian tentang Quran, tentang hadis Nabi, tentang sunnah, kita ikutkan, itu nilainya tinggi. Sepanjang merubah keadaan kita lebih baik, ilmu makin meluas, iman makin meningkat, itu tinggi nilainya. Kayak cari kalau ada pengajian tuh, Masya Allah, yang nerangkan Quran tuh, bahas dalilnya hadis-hadis Nabi, pendapat-pendapat sahabat dan sebagainya, kumpulkan. Itu nilainya tinggi. Dan nanti ada standar di mana ciri keberhasilannya. Karena imannya kuat, rajin ibadah. Karena ilmunya luas, bisa melihat dan bisa bersikap, hikmahnya naik. Oh, kalau dia kunut, ini dalilnya. Kalau enggak kunut, ini. Ya, Syekh Utsaimin tuh, Masya Allah tuh. Syekh Utsaimin tuh, beliau tidak kunut, tapi fatwanya ketika ada di belakang orang yang tak kunut itu, imamnya kunut, maka hendaknya dia mengaminkan. Tuh. Imam Syafi'i, Masya Allah, beliau kunut, tapi ketika datang ke tempatnya di madhab Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah sudah meninggal karena Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama dengan Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijrah. Tapi ketika datang ke tempat madhab beliau, tidak kunut. Padahal muridnya sudah menyimpulkan, nah ini yang masalah seringkali muridnya. Gurunya biasa aja, muridnya kadang-kadang tuh. Ya, gurunya pintar, muridnya bengal. Padahal gurunya biasa saja. Kata muridnya begitu mau masuk, itu terkenal. Kalau Anda baca kitab-kitab fikih, terkenal sekali riwayat ini. Muridnya menyimpulkan, menang nih pendapat guru nih, menang. Tuh. Ngaji itu bukan menang kalah. Hah? Bukan sahih dhaif, bukan sebatas sunnah dan bid'ah, bukan itu. Esensinya memahami apa yang akan kita pelajari, mengukur diri lebih baik, dekat dengan Allah. Ini murid mengatakan, menang nih pendapat guru kita, katanya. Tiba kemudian beliau sholat diminta jadi imam subuh lagi, tapi Imam Asy-Syafi'i tidak berkunut. Ketika selesai, murid protes, bertanya, kenapa guru nggak kunut? Kan kita kunut mazhabnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya menghargai pendapatnya Imam Abu Hanifah yang dipraktekkan di tempat ini. Nah, itu menjadi kaidah adab dalam dakwah. Kalau datang ke satu tempat, sudah menggunakan di situ satu cara yang bersumber dari Nabi, dalilnya ada nyambung ke Nabi. Cuman ada beberapa pilihan untuk memudahkan masyarakat di situ memilih yang A karena merasakan enak di situ, mudah di situ. Ya, contoh bagaimana misalnya, kan banyak tuh ada yang bacaan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kan bisa dijaharkan, bisa silent, bisa nggak dibaca sama sekali, bisa rakaat pertama dibaca, selanjutnya enggak. Satu tempat misalnya baca jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Di Bekasi bisa. Di Bandung silent, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surabaya misal nggak dibaca, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua jenis bacaan ini tersambung ke Nabi, ada dalilnya, ada sebabnya, ada ilmunya. Kenapa baca ini? Ini riwayatnya. Dia senang dengan itu, dia ikuti, dia ikut Nabi lewat riwayat ini. Ngaji, tahu ilmunya, nggak ada masalah. Datanglah kemudian orang Bandung yang silent tadi ke Bekasi. Ya, Imam Ustadz Amir bacaannya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia biasa silent. Belum tahu riwayat tadi. Subhanallah. Nah, inilah pentingnya yang dimaksudkan tadi, ngaji kita dengan luas, ya. Kemudian imannya meningkat dengan keluasan itu kita paham. Nah, adab itu membantu kita untuk bertanya cara memahami. Makanya keluarnya sopan.
Akhi, Ustadz tadi saat ngimamin bacaannya kok keras, saya biasanya dapatnya yang sir, yang silent.